Jadi kita lagi dalam pertengahan perdebatan antara hantu ada atau enggak. Sebenarnya seberapa banyak kegagalan dalam hidupku? Mari kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya every vlog yang aku bikin itu menurutku gagal. Karena dari viewsnya jelas sedikit, ya kan? Dan dari setiap vlog yang aku bikin gagal itu ada suatu hal yang aku bisa pelajarin pastinya. Aku sebutnya refleksi. Nah, per hari ini aku udah bikin kurang lebih 70 vlog dan 70 jenis kegagalan berarti setiap vlognya. Karena dari setiap vlog ada beberapa shoot yang gak kepakai, ada shoot yang kepakai, ya kan? Dan ada beberapa kali soundnya jelek karena mungkin gak ada Windows atau karena hal-hal lainnya. Tapi itu bisa bikin setiap vlog selanjutnya jadi lebih bagus. Problemnya muncul ketika aku editnya H+20 hari. Kegagalan di hari itu akan tetap berulang selama 20 hari selanjutnya. Karena aku edit H+20 hari. Makanya aku kejar 20 file itu dengan cepat. Karena kalau nggak, aku akan terus buat kesalahan yang sama selama next 20 hari. Problemnya muncul lagi ketika aku edit video H+20 hari. Ketika aku edit video H+20 hari, itu bikin aku, karena sekali lagi kemampuannya udah gap. Aku yang 20 hari lalu sama 20 hari sekarang udah jelas beda dari skill, kemampuan, dan semuanya. Makanya, pas aku edit H+20 hari lagi, itu bikin aku mau buang videonya. Cuma, itu yang aku pikir kemarin. Dan hari ini aku putuskan untuk tidak menjadi buang dan upload aja. Sesuai yang aku upload di hari itu, tapi aku nggak klip. Kenapa nggak aku klip? Karena sekali lagi, videonya terlalu emosional, ya, banyak oversharing yang terjadi, banyak hal-hal gak penting yang bisa aku omongkan tidak aku omongkan, gitu. Dan hal-hal yang tidak bisa aku omongkan malah aku omongkan. Itu yang terjadi selama berapa hari aku bikin vlog. Lalu sebenarnya this video, vlog ini itu adalah part dari proses aku bikin bisnis selanjutnya. Jadi kita ngomong lagi sekarang. Oke, hari ini topiknya lumayan agak berat, tapi kita mau mari bahas kegagalan bisnis. Sebenarnya seberapa banyak bisnis yang pernah aku buat. Oke, mari kita hitung yang pertama. Bisnis paling pertama aku apa ya? SD. Oke, aku sebut bisnis ini di sini di POV ku adalah bisnis adalah segala sesuatu yang aku buat untuk menghasilkan uang, walaupun dalam prosesnya mungkin gagal. Oke, itu definisi bisnis bagi aku. Bisnis pertamaku adalah SD. Aku sewa komik dan sebagainya, Doraemon. Pada zaman itu ada saudaraku yang punya banyak banget komik, tapi berantakan buku komiknya. Aku sama kokoku rapiin, dan kita find out kalau ini banyak banget komiknya. Itu ada sekitar berapa puluh jenis judul. Dan kokoku kan orang yang rajin, dia list down, dirapihin, dan akhirnya dia punya ide. Setahu dia yang punya ide, aku lupa. Dia mau sewain aku lupa siapa yang kasih ide, tapi kita jadinya sewain komik ini ke teman-teman kita di sekolah. Harganya 2.000 setahu satu komik.
itu cuma bertahan berapa hari, berapa minggu. Kenapa? Karena komiknya ada yang hilang. Dan itu bikin kita kena masalah pastinya. Sebenarnya kalau dari secara, aku kan masih belum mengerti tentang financial dan sebagainya, saya itu worth it banget untuk dijalankan ke depannya. Tapi karena aku kena mental, bukunya hilang, dan kita jadi cancel. Itu bisnis pertamaku, komik. Nah, komik yang hilang ini, aku minta akhirnya, aku kontak orang ini, gimana kok bisa hilang, karena masih bocah dan sebagainya, dia nggak mau ganti. Akhirnya kita kontak orang tuanya, gini, itu ribet banget. Dan itu yang bikin sebenarnya tambah kena mental. Nah, yang kedua itu tikam. Masih ingat banget nih, tikam. Ya itu tikam. Oh, sebelum komik ada lagi. Aku masih ingat. Sebelum komik ada lagi. Aku sempat jual penipuan. Ini penipuan sebenarnya. Makanya aku masukin di 0 aja ya. 0 itu aku bikin air warna. Jadi air, kan tahu ini nggak sih, kertas-kertas berwarna. Itu aku celupin ke dalam air. Pada zaman itu ada terkenal banget keong. Lagi pelihara keong. Dan aku bilang air warna ini itu air yang bisa tumbuhin keong. Bisa sembuhin keong. Ya penipuan. Tapi ada yang kejual 1 botol tahu. Dan itu ya kayak keongnya bakal mati. Kasihan sekali. Dan sebelum itu ada lagi kayak. Aku ada banyak ide. Ini kita bikin di -1 aja kali. Di -1 aku sempat mau jual penipuan juga ini. Aku ngide, aku campurin berbagai macam minyak. Terus aku bilang ini minyak penumbuh alis. Karena pada saat itu kokoku sih ingatku dia botakin alisnya sendiri. Jadi aku jual ke dia. Tapi dia nggak mau beli. Karena itu jelas penipuan. Nah, tikam. Mari kita bahas tikam. Apa itu tikam? Tikam itu kayak lotre sebenarnya. Oh kan, lotre. Jadi pada zaman itu aku kan tinggalnya di Tanjung Balai Karimun ya. Itu ada orang jualan tikam. Dia kayak hadiahnya banyak. Terus kita harus beli 5.000 mungkin dapat tikam. Nanti mau dibuka, oh nomornya sesuai, kita dapat hadiahnya gitu kan. Nah, aku lakuin itu, aku bikin itu karena aku menurutku itu ide yang bagus ya. Aku sama kokoku aku bikin lagi. Aku ambil barang-barang random di rumahku, aku bawa kantong, aku jual ke teman-teman sekolah. Tikam nih. Kalian ambil aja, berapa harganya 1.000, dapat 3, oke ambil. Ini cuma bertahan sehari 2 hari lah setahu. Kenapa? Karena aku terlalu baik. Jadi misalnya kan nomor yang udah diambil nih, contohnya 46. Ambil. Hadiahnya udah dapat. Misalnya kan masukin lagi nomornya, biar makin sulit. Aku malah keluarin, jadi makin susah. Jadi makin gampang orang dapat hadiah. Akhirnya hadiahnya habis lah, lama-lama. Nah, nextnya, habis tikam apa lagi ya? Saya banyak kalau ide kecil ya, tapi kita bahas lagi yang keempat, mungkin 3 ini bakal jadi kartu. Oke, kartu. Kartu ini, kalau kalian tahu kartu yang nomor 1-32, ya, itu aku sempet, kalau di SD dulu ya, kita mainin. Jadi kartu kayak gitu, kita kayak bisa tepuk ya, atau bisa kayak dibagi kedua, nanti nomornya paling gede menang gitu. Nah, kartu-kartu yang menang, itu bisa dijualin ke orang yang kalah. Dan itu aku dulu cuma sehari 2 hari juga ya jual, terus kayak males, gak jadi. Ini SD ya berarti ya. SD. Kita masuk SMP. SMP itu sampai akhir aku tetap di Growtopian. Jadi Growtopian ini berjalan sampai SMA. SMP sampai SMA aku berjalan Growtopian. Bahkan sampai kuliah ya. Kuliah masih berjalan Growtopian. Ini aku bikin toko online Growtopian, jual DL. Main Growtopiannya aku jual, DL-DL-nya. Ya, ini uang paling gede yang aku dapat tuh dari Growtopian dulu. Gede banget menurutku. Oke. Jadi aku pernah bikin video khusus ya untuk ini. Cuma itu terlalu spill penghasilan. Jadi mending gak aku lakuin lagi. Karena kita mencegah kejadian hal buruk yang mestinya nggak terjadi. Mari kita bahas yang kelima. Habis Growtopian, terbitlah
NFT. NFT ini di dalam cryptocurrency itu ada namanya non-fungible token atau NFT. Itu gambar-gambar lukisan yang ada ID-nya. Dan ini sempat kita jadiin bisnis juga. Karena aku pada saat itu ketemu suatu ide ya untuk jokiin dapetin whitelist. Jadi whitelist itu namanya kayak hak untuk beli duluan si lukisan ini. Dia kayak pre-auction ya. Jadi kayak ada auction, ada pre-auction ya. Nah, supaya kita masuk ke pre-auction ya ini, kita perlu whitelist untuk dapetin hak ke non-fungible token ini. Makanya akhirnya aku bikin usaha sama teman-temanku untuk kumpulin beberapa jenis orang. Terus kita suruh dia ketik untuk dapetin si non-fungible token ini. Itu NFT. Habis NFT terbitlah apa ya? Oh, ini masuk masa kuliah. Jadi NFT ini di kuliah juga. Terus habis itu kuliahnya offline, sabu. Jadi karena kuliah offline, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku hangout teman-teman, lain-lain, cari teman, keliling-keliling. Kita nggak bikin bisnis, aku ya. Sampai akhirnya kita bikin Xianchao. Ini masih final step ya. Tapi selama Xianchao ini juga aku ada ide bikin tahu, tapi nggak jadi. Bikin cuci mobil, nggak jadi juga. Bikin sepatu, nggak jadi. Jadi final step-nya di Xianchao. Xianchao itu jualan cincau hijau, dan kita tiru itu dari cincau station. Jadi kayak kita mau bikin itu terkenal di alam sutra, tapi it fail again. Gagal lagi. Habis Xianchao di Bali. Di Bali kita mau bikin. Sebelum Xianchao sebenarnya aku mau bikin marketing agency. Nggak jadi juga. Fail. Belum sempat bikin udah gagal. 8 AI. Nggak jadi juga. Fail. Nggak sempat bikin. Dan berakhirlah aku akhirnya buka kamera ini untuk part of progress next business apa. Yang lebih dari 9 tadi ya. 9. Dan itu banyak hal yang aku pelajari dari hal ini. Semuanya aku pelajari banyak kegagalan bisnis ini. Makanya habis itu aku belajar untuk apa pelajaran yang aku ambil sebenarnya dari semua ini. Ya, pelajaran yang aku ambil banyak sih. Benar-benar sebanyak itu. Tapi mari kita buat itu di video yang terpisah karena kalau tidak bakal panjang banget kita punya video. Dan kalian cek dulu kita upload ke kamera. Tik. Nah, namanya Sunday morning. Apa sih? Monday Hustle. Ya kurang lebih itu. Ini udah 15 menit video. Dan BTW, yang aku mau kalian tahu adalah ini sebenarnya hilang kabelnya. Mana udah kasih tahu kabelnya hilang. Tapi untung kita ada backup. Dan nggak tahu ini bakal jelas atau nggak suaranya. Tapi aku harap ini jelas videonya. Dan akhirnya aku putuskan sebenarnya untuk kenapa aku putuskan untuk dokumentasiin semuanya. Karena sayang banget semua ini nggak ada dokumentasinya. That's why aku dokumentasiin semua hal kegagalan apapun itu dalam bentuk yang sangat-sangat nyata, tanpa ada sound, kadang tanpa ada apapun, hanya dokumenter nyatanya aja. Let's go.
Sebenarnya kita masuk semua jenis movie, tapi kita nggak mungkin ke coffee shop tapi nggak mungkin juga. Ya itulah, jadi kita pasti pesen kopi. Nggak mungkin sih minuman lain tapi tinggi kalori, dan aku lagi diet, jadi ini paling rendah kalori kan. Ya. Dan tadi kita sama mau bakal lokal deket sini, tapi penuh lagi dan lagi dia sampai penuh. Makanya kita makan di sedang ya, dan kita makan nasi pun karena aku belum pernah makan full, udah lama makan full coba aja. Enak. Aku lalu sih. Dan jujur, aku iri banget sama orang yang gak ada GERD. Karena tiap kali aku minum kopi kayak gini, pasti asam lambungku naik. Kalian harus tahu, aku di share IG ini sama mama aku. Intinya, dan ini via WA, bukan di share di IG. Jadi ini bener-bener kayak orang sejelek gitu, kayak outfit gitu. Aku udah bolos 11 hari untuk menulis buku ini. Dan hasilnya makin pusing kepalaku karena banyak banget goal yang harus dicapai. BTW, video ini dibuat, fileku tinggal berapa ya? Tinggal 17. Dari 24 tinggal 17, kita push lagi sampai minimal hari ini 15 mungkin, coba. Let's go. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin kegagalan, ada hal gagal lainnya, yaitu kita menjadi gendut atau nggak fit. Ini jelas melenceng dari goal kita, mau mendapatkan six pack, tapi susah sekali. Ya, ini memalukan sebenarnya karena kayak aku jadi omong kosong, jelas omong kosong gitu. Tapi aku terus berusaha untuk keep on track untuk tetap dapetin six pack. Ya mungkin dalam waktu yang lama karena susah banget ternyata. Jadi berlemak, gendut. Ini dilema sebenarnya. Kayak kalau dari depan ya, ini namanya apa ya? Melodi Rasa. Melodi Rasa. Bagus sih kalau di depan. Di dalam juga bagus.
Kan nggak boleh bawa hewan ya. Ini ada game S Arena. Ini habis boxing ya. Karena 30.000. Ayo, 30.000. ikut apa? Funland? Ya. Boleh lah, Bali Funland ya. Berapa kilo? Hah? 5 apa nih? Udah ikut Funland aja lah. Ini olahraga yang ditandingin nggak ada yang jago aku. Sayang sekali ya. Catur. Tadi habis boxing. Habis lama nggak boxing itu kayak full energi. Kita nggak tahu sampai kapan punya energi ini. Kayak sebentar lagi juga menurun energinya. Ini dia kamu. Makan ya? Nggak, tadi nggak. Tadi nggak? Tadi nggak rekam. Orang tuh juga kamu. Kamu nggak listen. Ini ada gurame. Terus ayam ini ayam ya? Ayam. Oh ini cumi ya? Cumi ya? Ini cumi. Cumi. Ini brokoli. Brokolinya mantap sih kayaknya. Hah? Oke, coba apakah enak. Makan semua. Ini kayak makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Bumbunya beda ya. Kalau Indonesia lebih manis. Enggak. Satuan nggak? Berapa? Kira ya? Kalau ini worth it sih berapa? 180 ya? 20. Oh, 210 ya? Jadi kita lagi dalam pertengahan perdebatan antara hantu ada atau enggak. Menganggap itu hantu ya? Semua yang serem menganggap hantu. Itu berarti ilmu pengetahuan itu terbatas ya? Malu loh. Apa? Coba gimana? Kalau apapun yang ya lu nggak tahu nih, lu anggap semuanya setan, berarti ilmu pengetahuan lu terbatas gitu. Karena semua yang lu anggap setan itu adalah keterbatasan pengetahuan. Kayak siapa? Hah? Kata-kata dari Zawin Nur. Jamin tuh. Jadi yang percaya setan kalian bodoh. Ya, tergantung sudut pandang ya. Cuma aku terakhir aku pernah hampir mati karena ketakutan. Jadi sejak saat itu kayak fuck lah, tampung lah sini. Jadi dulu pas mati lampu, aku kan takut banget hantu kan. Mati lampu di kamar mandi nih. Lagi mandi, tiba-tiba mati lampu. Aku langsung kebayang, tau gak sih film-film hantu apa? Horor kan gak sih? Horor. Jangan film horor jadi referensi. Nah itu kan langsung kayak, wah apa nih? Aku langsung kayak teriak kan, lari gitu kan. Padahal mati lampu. Akhirnya aku kepleset, ketimpa ember dan langsung kayak, wah sakit satu badan, hampir mati aku. Tapi kalau Sejak saat itu kayak, kalau kemarin nonton let's go. horor gimana? Wajarnya takut. Wajar takut. Karena emang dibuat kayak gitu kan horor. Jangan habis nonton horor biasanya tuh ada suara meja geser kan. Lu langsung kayak kemarin Tuh hantu. geser, ada setan ya. Nah, Keterbatasan. Nah, jadi gimana tuh di kesamping kita? apa? Kesamping kita itu gimana berarti? Samping tau ke samping. Kesamping kita. Lah Aku aku, bilang kayak apa? Serem. apaan? Oh, gitu. Aku bilang emang tiap malam kan emang serem kalau di Kesambi. Karena emang di hotelnya kan kayak villa yang tau gak sih villa, bukan yang villa modern tapi villa yang dia ya lebih tua sedikit lah. Lebih tua sedikit kan. Nah kita di bagian belakang. Kalau aku sih tiap malam ya emang agak serem tapi aku ya udah aku jalan aja. Nah kalau Handi kena mental dia, dia mati lampu dia. Woi tolong. Kena mental dia kasihan. Enggak tahu kan? Karena kayak ada Takut. auranya gitu. Menurutku semua hal dunia itu overthinking gitu ya. Kayak social anxiety datang dari mana? Overthinking gitu ya. Kayak, ini orang mikir apa gitu. Begitu juga dengan hantu, itu kayak dari pikiran semuanya. Mindset ya kan? The gunset. Kayak dibilang, punya setan tuh bodoh. Pengetahuan lu tuh yang batas tuh. Apapun lu harus untuk korek semua. Sebenarnya enggak sih, menurutku karena ini enggak sih? Karena kan aku dulu pakai Mbak juga kan. Mbak itu kalau orang nggak mau tidur kan suka tau gak sih? Nanti didatangin nenek kuyang gitu. Si balang. Oh iya, Cok. Ya, kita sekarang lagi tes apa Iya, ada itu bisa gitu. Jadi kita mau lihat ini. Mau gue fokus lihat Ricci kan. Terus kita lihat Ricci. lihat tembok untuk buktiin ada atau enggak. Oh, gitu. Ada kan cewek? Iya, ada cuy. Aku dip. Bisa ya? Nggak ada. Fokus dulu. Apaan? 10 3. Lagi. HP kalau tembok putih agak lama dikit, tapi muncul.
Lihat HP agak lama langsung gini. Habis itu lihat tembok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fokus titik merah ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kedip, nggak 14. Oh iya. Lihat tembok. Oh iya ada ya? Ada ya? Ada. Ada. Ah iya ada. Saya malam ada. Wah ngeri nih. Lupa ya. Ada. Nih. Halusinasi. Tapi lu paling serem itu sebenarnya yang aku nonton tau nggak apa? Paranormal Experience Raditya Dika. Ada dia di rumah Jogja waktu itu. Wih itu serem sih. Oh iya. Dia ceritanya dia ketemu kembaran. Apa yang takut kalau kembaran? Apa yang takut kembaran sebenarnya? Kayak apa yang takut kalau hantu apa yang takut kembaran? Kayak contoh ketemu Peter di sini, terus aku ketemu sana Peter lagi. Itu kayak itu paling serem aku takut. Pakai tadi gue dong. Hah? Gue ricci di atas, gue kolong ada ricci lagi. Ternyata bukan. Nah itu duduk itu ngeri, itu paling ngeri. Nah ini gue anggap ini karena gue halu. Pernah kalau aku dulu yang aku apa ya kecil, jadi aku kan sewa rumah, sewa ruko kan. Dia lantai 2 jadi kayak tempat pas SD lah ya. Lantai 2 jadi tempat ini tinggal. Nah pintu untuk lantai 2 ini agak unik. Gagangnya copot. Jadi kalau gagangnya copot, untuk buka pintunya, kau tuh harus apa namanya? Tahu gak sih? Masukin tanganmu ke dalam, terus kayak harus dibuka gitu kan. Jadi secara logika aku bahkan nggak bisa buka. Jadi untuk buka itu sangat-sangat susah, harus kayak orang dewasa kan. Nah, tiap malam jam 12 Ada yang buka. ada yang buka. Oke, ya kan kayak wah apa nih ya. Tapi kan itu benar-benar tiap malam ya kan. Benar-benar tiap malam aku selalu dengar karena aku tidurnya agak malam kan. Nah, terus aku bilang ke mamaku, "Ma, ini tiap malam tuh ada buka ini tau gak sih? Pintu. Apa nih?" gitu kan. Mamaku selalu bilang, "Itu mungkin Om Yudi itu kayak salah satu karyawan lah. Pada saat itu kan. Mungkin baru pulang." Nah, ini oke lah ya kan. Sampai di hari H-3 kita mau pindah dari rumah itu, dari ruko itu. Nah, mamaku ini kan nggak ya udahlah paling kan apa sih nggak pernah dengar dia, nggak sih nggak pernah dengar kan. Tiba-tiba pas dia ke kamarku, jadi kayak kamarnya ada 2, kamar mamaku, kamar mamaku. Jadi kayak kita H-2 itu papaku lagi pergi, jadi kayak tinggal tidur bareng semua ya kan. Tiba-tiba bunyi, dia kaget, apa itu ada? Dia benar-benar tanya ke aku, ini apa gitu gini. Akhirnya besoknya kita nggak tinggal sana lagi, kita tidur di hotel. Karena itu doang. Karena itu, nah itu baru pertama kali mama aku dengar. Aku kan dengar tiap hari kan. Tapi mama nggak keluar, nggak cek apa tuh? Ya kita nggak ada yang berani cek, siapa berani cek? Kan tau nggak sih kalau di film horor kan orang bodoh yang ngecek loh. Kan di film. Nah mungkin dia penasaran. Jangan referensi itu film. Nah terus habis itu kayak dia dengar katanya ada yang bunuh diri, salah ada yang bunuh diri ya, rumornya. Iya, nunus lah. Bener atau enggak? Dramatis. Ini suka nonton horor. Suka. Nomor kita, nomor horor. Suka kaget itu. Nomor horor. Gue suka sebenarnya, kayak ceritanya seru. Mantap. Ceritanya seru ya. Iya, ceritanya seru biasanya. Karena menurutku kayak kalau apa ya, kalau itu benar kata Peter, kalau kayak di gunung kan, anggaplah. Ada pocong, lari, kepleset, mati. Atau di sini, kok kayak, apa tuh, lari, ketabrak mobil, mati. Terus pas mati, misalnya nggak mati deh. Terus dia lu masuk rumah sakit. Ada ceritanya malu cuma ngomong, tadi gue dengar ada orang lari kejar gue. Cerita menyebar ke orang lain, dia lihat anak pocong. Itu jadi orang Indonesia. Menyebar ketakutan nih, nggak boleh.